semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur pada saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari hingga pada saat ini kami dapat datang bersama-sama untuk memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang akan menolong supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan, saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yeshua Air Kehidupan. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang baru saja saya baca merupakan ayat-ayat pembicaraan antara Yeshua dengan perempuan Somron atau Samaria, di mana Yeshua mengatakan, kalau engkau minum dari air yang ada, engkau akan haus lagi, tetapi apabila engkau menerima air yang aku berikan, maka engkau tidak akan haus sampai selama-lamanya atau kekal. Yang dimaksudkan air di sini sebetulnya bukan air dalam bentuk air yang sesungguhnya. Walaupun Yeshua memberikan perumpamaan menggunakan air. Kenapa? Karena pada saat itu pembicaraannya ada di sebuah sumur, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka Yeshua mengadakan pendekatan yang baik terhadap perempuan tersebut, di mana kita ketahui bahwa orang Somron itu atau orang Samaria itu jarang berkomunikasi dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa menjadi orang yang menjadi pilihan Tuhan, sedangkan Somron ini adalah orang Yahudi keturunan, sehingga merasa lebih murni, lebih memiliki nilai di hadapan Tuhan. Itu perasaan orang Yahudi. Oleh karena itulah maka Yeshua mengadakan pendekatan kepada perempuan Somron ini, di mana Yeshua mengatakan secara realitas bahwa dirinya adalah air kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan air kehidupan? Kita melihat saudara-saudara bahwa air itu yang pertama sangat berguna untuk membersihkan kotoran. Secara umum ya, ada kotor
dibersihkan menggunakan air. Walaupun ada kotoran yang bisa dibersihkan menggunakan bensin. Misalkan oli, itu dibersihkannya menggunakan bensin. Tetapi secara umum air itu berguna untuk membersihkan kotoran. Nah, apa sih makna Yeshua mengatakan akulah air kehidupan? Kita tahu bahwa manusia hidup di atas muka bumi ini sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua keturunannya sudah berdosa. Nah, kitab suci katakan upah dosa ialah maut. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan di atas muka bumi ini tidak mati, kecuali orang-orang tertentu. Seperti Elia misalkan, dia tidak mati tetapi diangkat ke sorga. Tetapi secara umum manusia semuanya mati, termasuk Musa sekalipun yang dianggap sebagai pemimpin besar bagi orang Yahudi juga mati. Kenapa? Karena ada dosa keturunan yang menyebabkan manusia mati. Jadi misalkan seperti saya dengan Bu Yakub bersalah kemudian dihakimi, lalu saya dibuang ke Nusa Kambangan. Nah, karena saya ini sebagai keluarga, maka saya punya anak-anak. Nah, anak-anak yang dilahirkan itu akan bertanya, apa salah saya kok saya ada di Nusa Kambangan? Nah, anak-anak yang dilahirkan keturunan saya itu salah atau tidak, saudara-saudara? Tidak salah, tetapi akibat dari kesalahan saya, maka ketika divonis saya dibuang ke Nusa Kambangan, maka anak-anak saya ikut merasakan penderitaannya. Nah, demikian pun di dalam kehidupan manusia. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan itu sebagai wujud dosa antara Adam Hawa terhadap Tuhan. Sehingga yang mana Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, tidak mati-mati. Akibat mereka makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, yang dikatakan bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi ternyata dilanggar oleh Adam dan Hawa, akibatnya mereka mati. Ya, kalau bicara tentang pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud mati adalah mati rohnya, mati rohaninya. Sebetulnya tidak. Ada ayat di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Nah, usia Adam itu kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima, usia Adam 930 tahun, artinya mendekati 1000 tahun. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dan ada satu pohon yang dijaga oleh malaikat, yaitu pohon kehidupan. Kalau misalkan Adam dan Hawa memakan buah pohon kehidupan, maka walaupun mereka jatuh di dalam dosa, sampai sekarang dia masih hidup. Karena itu dijaga oleh malaikat Tuhan dan keduanya diusir keluar. Nah, akibat dosa itulah maka kita semua mengalami kematian. Tuhan menciptakan manusia itu kekal, karena ciptaan Tuhan itu sempurna. Nah, tetapi karena upah dosa itu maut, semua manusia harus mengalami kematian secara jasmani. Nah, Yeshua sebagai air kehidupan itu membersihkan kotoran yang ada di dalam kehidupan kita. Apa kotoran kehidupan yang ada di dalam hidup kita? Tidak lain adalah dosa, di mana dengan melalui Yeshua HaMasiah maka akan dipulihkan kembali. Kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena itu Yeshua pun telah menderita di luar pintu gerbang supaya dia dapat menguduskan umat melalui darahnya sendiri.
Yesua harus mati tergantung di atas kayu salib dengan mengeluarkan darah, dan kitab suci katakan darahnya itu mencuci dosa kita. Jadi Yesua ini tidak menebus, tetapi dia membeli bagi saudara dan saya, karena kita adalah orang goyim. Kalau istilah menebus itu untuk orang Yahudi, karena orang Yahudi adalah miliknya. Tetapi kita adalah orang luar. Jadi misalkan saya punya Alkitab ini, saya punya kitab suci ini, saya gadaikan. Ketika saya sudah punya uang, saya ambil lagi kitab suci ini. Artinya saya menebus. Tetapi ketika kitab suci yang saya dapatkan itu yang bukan dari saya, maka saya harus membelinya. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sudah dibeli dengan darah Yeshua HaMashiach, dengan nyawanya sendiri, dan itulah untuk mencuci dosa kita. Jadi Yeshua itu bukan menutup dosa, bukan, karena kalau menutup dosanya masih ada. Misalkan mimbar ini ada kotorannya, karena saya akan memakai, buru-buru tidak sempat dibersihkan, maka ditutup menggunakan taplak misalkan. Nah, ketika diberi taplak, maka ketika saya ada di belakang mimbar ini, saya melihat mimbarnya bersih, saudara-saudara. Tapi sebetulnya kotorannya masih ada di situ, karena hanya menutup, ditutupi saja. Nah, Yeshua bukan menutup dosa, tetapi dia mencuci dosa, yaitu dengan darahnya. Sekali lagi saya baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-12, karena itu Yeshua pun telah menderita di luar pintu gerbang, supaya dia dapat menguduskan umat melalui darahnya sendiri. Nah, darah Yeshua itu beda dengan kita. Darah Yeshua adalah darah yang kudus. Dan Yeshua, kenapa kok darahnya bisa mencuci dosa? Karena Yeshua itu Elohim yang turun ke dalam dunia ini. Yeshua adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa buktinya kalau Yeshua itu adalah Tuhan? Sekarang ini, akhir-akhir ini di internet ada banyak sekali berkeliweran berita bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Bahkan tadi pagi pada saat batalion infanteri juga ada yang mengatakan, ketika berdiskusi, ada orang luar yang mengatakan bahwa Yeshua itu kawin dan mempunyai anak. Nah, ini semua adalah berita-berita yang sekarang sedang santer diberitakan. Bukti bahwa Yeshua adalah Tuhan, dia mampu mengampuni dosa manusia. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 2 dan ayat 5. Di sana dikatakan, dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya, dan Yeshua setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Ayat 5, sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu, atau mengatakan bangkitlah dan berjalanlah. Ketika Yeshua mengungkapkan itu, maka orang yang lumpuh itu spontan langsung bisa berjalan. Dan apa yang Yeshua lakukan ini dianggap menghujat Bapa Yahweh. Karena yang bisa mengampuni hanya Tuhan. Tetapi kenapa Yeshua yang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dilihat wujudnya manusia, kok mengampuni dosa? Berarti sama saja dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itulah sebabnya maka Yeshua disalibkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang patut mengucap syukur. Kenapa? Karena saudara dan saya, begitu kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang sudah diampunkan dosa kita. Oleh karena itu, di dalam
Kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia atau menerima Yeshua HaMasyiah. Kepada mereka, dia atau Yeshua HaMasyiah telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita diangkat menjadi anak yang berhak untuk mewarisi kerajaan sorga oleh darah Yeshua HaMasyiah karena kita percaya kepadanya. Ini ciri yang pertama, bukti bahwa Yeshua adalah Tuhan. Dia mengampuni dosa. Yang kedua, Yeshua bukan hanya mengampuni dosa, tetapi Yeshua membebaskan kutuk. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-40 sampai 42. Di sana dikatakan, maka datanglah kepadanya seorang kusta seraya mendesak dia dan berlutut kepadanya dan berkata kepadanya, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan, seraya mengulurkan tangan, Yeshua menjamahnya dan berkata kepadanya, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan setelah dia berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu daripadanya dan dia ditahirkan. Perlu saudara ketahui di dalam kitab suci, penyakit kusta adalah dianggap sebagai penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kalau orang dikutuk oleh Tuhan, siapa yang mampu membebaskan kutuk itu? Tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Dan ketika Yeshua mengatakan sekarang juga engkau tahir, maka orang itu langsung tahir, sembuh dari sakit kustanya. Artinya Yeshua membebaskan kutuk Elohim karena dia adalah Elohim itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita diberi pemahaman pengertian untuk menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian apalagi hal yang ketiga, bukti kalau Yeshua itu Tuhan. Yang ketiga, alam pun tunduk. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-9. Ketika Yeshua bersama dengan murid-muridnya, kemudian Yeshua memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kemudian Yeshua naik ke bukit untuk berdoa. Nah, ketika murid-murid terkena angin sakal di tengah danau pada saat itu, mereka berteriak-teriak. Dan bahkan ketika Yeshua bersama dengan mereka pun ada angin badai juga. Kemudian Yeshua mengatakan, diam, tenanglah, dan angin ribut itu pun tenanglah. Artinya apa? Alam pun tunduk kepada Yeshua. Ini sebagai bukti kalau Yeshua adalah Elohim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian hal yang selanjutnya yang keempat, pohon pun tunduk. Kenapa? Karena ucapan Yeshua mengandung satu kuasa yang luar biasa. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai 22. Dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya. Dan ketika teringat, Kepa berkata kepadanya, Rabi, lihatlah, pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Jadi ketika Yeshua berjalan kemudian melihat ada pohon ara tidak ada buahnya, Yeshua mengatakan sekarang juga engkau tidak akan mengeluarkan buah. Ternyata pohon ara itu bukan hanya tidak mengeluarkan buah, tetapi juga kering sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Ucapan Yeshua itu mengandung satu kuasa yang luar biasa karena dia Tuhan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa memiliki kuasa yang sama? Kitab suci mengajarkan kepada kita
bisa kalau kita menggunakan kuasa nama Yeshua HaMashiach. Tadi pagi saya ceritakan bagaimana dulu saya pernah diminta untuk mendoakan bebek sama Bu Emi di Banyu Biru, menantu daripada Pak Ngusman. Saya dalam keadaan capek malam-malam ditelepon, Pak, ada yang sakit. Saya minta tolong Bapak datang bisa enggak? Begitu. Saya bilang, siapa yang sakit, Bu? Bebek saya. Waduh, saya sudah capek, bebeknya pada mati. Waktu itu adalah awal adanya flu burung, saudara-saudara. Saya bilang, Bu, mohon maaf, saya ini capeknya luar biasa. Kalau ibu yang sakit, malam ini juga saya datang. Tapi karena yang sakit bebek, bisa enggak kalau saya minta ditunda besok pagi saya datang ke tempat ibu? Oh gitu ya Pak, ya sudah Pak, enggak apa-apa. Pagi-pagi saya datang ke rumahnya, saudara-saudara. Pada saat itu saya bersama dengan Bu Yakub melihat bebeknya sudah banyak yang pada mati, yang masih hidup, napasnya itu di dadanya itu kasihan sekali, menderita. Saya berpikir waktu itu, bagaimana cara mendoakan bebek ya? Karena saya belum pernah mendoakan bebek, saudara-saudara. Kalau orang didoakan sudah sering, tumpang tangan dalam nama Yeshua, sembuh. Tapi bebek, saudara-saudara, kalau ditumpangin tangan ya dia tidak mau, bisa pindah sana pindah sini. Saya berpikir, bagaimana ini Tuhan? Tuhan kasih hikmat, ambil air, pakai air. Kemudian saya minta kepada Bu Emi untuk mengeluarkan air 1 ember. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus pada saat itu, supaya ada mukjizat melalui air ini. Kemudian saya mendoakan, lalu saya bilang sama Bu Emi, sudah diminumkan kepada bebeknya. Kemudian pada hari Minggu pada saat beliau datang ke gereja, saya tanya, bagaimana dengan bebeknya Bu, ada yang mati lagi enggak? Ternyata puji Tuhan dia katakan, enggak Pak, sejak Bapak mendoakan enggak ada lagi yang mati. Tapi sudah cukup banyak juga yang mati, kena flu burung, saudara-saudara. Kasihan sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan. Kalau enggak salah ingat juga saya pernah mendoakan pohon. Memang jadi pendeta di desa ini aneh-aneh saja, saudara-saudara ya. Dulu saya kalau enggak salah ingat tuh, Pak Thomas kalau enggak salah ingat di Nalirojo, waktu itu ada pohon yang sudah bertahun-tahun enggak mengeluarkan buah. Dia bilang, mau saya potong ini Pak. Saya bilang, jangan dulu Pak, coba saya doakan. Saya tumpang tangan kepada pohon itu, saya bilang, pohon kamu mengeluarkan buah ya, karena kalau tidak nanti kamu dipotong. Rupanya pohon dengar, saudara-saudara, dan mengeluarkan buah dalam beberapa bulan berikutnya, akhirnya tidak jadi dipotong. Tidak tahu sekarang masih atau pohonnya sudah dipotong, tidak tahu juga. Tetapi pada saat itu sudah lama tidak mengeluarkan buah, bisa mengeluarkan buah. Nah, ini adalah karena kuasa, bukan karena saya. Beberapa puluh tahun yang lalu juga saya ingat untuk bubur. Saya dipanggil oleh Ida, waktu itu dia bilang, Pak Yakub, kasihan teman saya, kesakitan luar biasa. Saya datang ke rumah sakit. Ya, saya mendoakan bubur menggunakan air, kalau tidak salah ya Bu ya. Saya menggunakan air, kemudian saya dengar dari Ida, sakitnya bubur keluar semua, tidak jadi operasi. Ya, puji Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti bukan saya tidak ada apa-apanya. Semua itu karena otoritas menggunakan nama Yeshua HaMashiach yang adalah Tuhan itu. Kalau saya mendoakan, air saya doakan dalam nama Yakub Sulistyo, air ini menyembuhkan bubur, enggak akan sembuh. Mbok sampai tangan saya pegel juga enggak bakalan sembuh. Kenapa? Karena nama saya tidak ada kuasa, tidak ada otoritas. Nah, apakah yang mampu melakukan itu hanya pendeta saja? Saya mau tanya kepada saudara. Hanya pendeta sajakah yang mampu melakukan itu?
Tidak, semua kita bisa, saudara-saudara. Asal kita punya iman. Begitu kita punya iman, saya mengimani dengan kuasa doa ini, maka bisa terjadi mukjizat, bisa terjadi, ya. Tadi pagi ada orang konsultasi kepada saya, dia bilang, Pak Yakub, istri saya itu kalau di rumah terkadang kok mendengar suara dan kadang melihat ada orang yang tertawa sendiri di satu ruangan gitu. Saya sudah tanyakan kepada orang, loh kok tanya sama orang, maksudnya orang siapa? Orang pinter. Dia bilang katanya yang penting tidak mengganggu. Memang saya bilang roh setan itu ada yang mengganggu. Mengganggunya bagaimana? Bisa menyebabkan orang yang ada di rumah itu sakit. Bisa menyebabkan rumah tangganya bertengkar terus. Kalau sakit ganti-ganti, begitu. Itu namanya roh yang mengganggu. Tetapi ada yang tidak mengganggu, yaitu menampakkan diri saja. Tapi saya bilang walaupun menampakkan diri mengganggu juga, kecuali semua orang yang ada di rumah itu tidak takut. Nah kalau takut kan mengganggu juga, saudara-saudara. Terus orang tersebut bilang begini, kalau misalkan saya kan bilang ya diusir saja Pak. Oh lah, kalau misalkan selain Pak Yakub bisa enggak? Misalkan kok saya sendiri gitu. Ya bisa lah, sekarang saya tanya, Bapak punya iman kalau Bapak itu punya kuasa dari Yeshua HaMashiach enggak? Manggut-manggut, iya sih Pak. Lah kalau iya, coba diusir sendiri. Atau mungkin bisa saja ketika melihat ada seorang perempuan berambut panjang beringis sendiri, takut bisa saja saudara-saudara. Ya. Nah, itu semua karena apa? Karena ada kuasa di dalam ucapan kita. Alam maut pun sebagai contoh yang lain. Yang kelima, bukti bahwa Yeshua adalah Elohim. Alam maut pun tunduk kepada Yeshua. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-11. Yohanan 11 ayat 43 sampai 44. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, El-Azar atau Lazarus, keluarlah. Dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan, dan mukanya masih terbungkus dengan sapu tangan. Yeshua berkata kepada mereka, lepaskanlah dan biarkanlah pergi. Ini adalah ketika Yeshua membangkitkan El-Azar yang sudah mati atau Lazarus. Secara hukum alam, orang yang sudah mati 2 hari saja itu sudah bau, saudara-saudara. Ya. Dulu saya pernah diminta untuk mendoakan pemberangkatan peti jenazah ya supaya bisa selamat di perjalanan ketika ada seseorang wafat. Tetapi karena sudah beberapa hari petinya bocor, waduh ngeri saudara-saudara, baunya luar biasa. Padahal waktu itu baru 4 hari kalau tidak salah, itu baunya sudah tidak karuan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana ketika Yeshua memerintahkan El-Azar untuk keluar, untuk bangkit, maka seluruh organ-organ El-Azar yang sudah membusuk itu pun bisa fresh, bisa segar kembali, dan bisa bangkit dari kematian. Artinya apa? Alam maut pun tunduk kepada Yeshua. Lalu ada orang yang berkata begini, Pak, lalu bagaimana dengan Yeshua, kok mati? Katanya Tuhan, kok mati? Terkadang dengan pertanyaan sederhana seperti ini kita tidak bisa jawab. Kemudian kita berpikir, iya juga ya, katanya Tuhan kok mati, berarti dia bukan Tuhan, makanya nggak usah beriman kepada Yeshua. Iya deh. Nah, ini orang sangat mudah dan rentan sekali. Kenapa Yeshua mati? Yang jelas tadi dikatakan
supaya darahnya mencuci dosa orang-orang yang hidup. Supaya yang seharusnya orang itu mati, binasa, dihidupkan oleh kematian Yeshua HaMashiach. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius 27 ayat yang ke-20, Yeshua mati supaya Barabas tidak mati. Kita lihat ayatnya, ayat 20 dikatakan, namun para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas dan membinasakan Yeshua. Mereka berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas, kan begitu. Padahal Barabas ini adalah orang penjahat ulung yang memang berhak untuk menerima hukuman mati. Yeshua disamakan dengan Barabas. Bahkan dikatakan para imam menghasut. Imam itu adalah pemimpin rohani, tetapi menghasut orang supaya Yeshua yang disalib, kemudian Barabas yang dibebaskan. Saya jadi ingat, saudara-saudara, kemarin ini ada berita heboh yang mungkin juga saudara ada yang tidak tahu, yaitu kejadian Buniyani. Ya, ini saya sebut nama, kenapa? Karena sudah beredar di internet. Buniyani membuka rahasia ketika Ahok dipenjarakan. Itu sebetulnya bukan dia yang mengedit, tetapi ada tim yang mengedit supaya Ahok dipenjara. Dan pada saat itu kan ada demo, sampai disebutkan jutaan orang berdemo. Mereka adalah orang-orang yang terhasut, saudara-saudara. Sama seperti orang-orang pada zaman ketika Yeshua disalib, itu dihasut. Yang menghasut siapa? Tidak lain adalah imam-imam. Nah ini, saudara-saudara. Karena itulah maka kita menyadari dengan kejadian-kejadian ini bahwa Yeshua pun menundukkan alam maut. Yeshua mati secara tubuhnya saja. Tetapi kitab suci katakan di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, dalam keadaan Yeshua tubuhnya mati, Yeshua turun ke dunia orang mati pada zaman Noah, pada zaman Nuh, untuk memberitakan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Itulah berita Injil, saudara-saudara. Nah, pada hari ini Batalion Infanteri, pengajaran-pengajaran kita mengungkapkan tentang peran tiga berganda, yaitu Yeshua sebagai contoh manusia sempurna yang taat. Bahkan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, kita membuka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Yeshua mati itu supaya menjadi contoh, menjadi teladan manusia sempurna yang taat kepada perintah Bapa untuk menjadi juru selamat umat manusia yang harus mati tergantung di atas kayu salib. Nah, artinya apa? Kita harus mencontoh dia. Kalau kita setia, ya setia sampai kepada kematian. Asal kita setia kepada sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang tidak benar. Dan Yeshua mati itu sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi, bahwa nanti akan ada orang yang mati tetapi tidak bersalah, kira-kira seperti itu. Sebagai tanda bahwa orang inilah Mesias, Mesias yang dijanjikan. Dan setan takut kalau Yeshua mati, saudara-saudara. Karena itu ada hasutan yang mengatakan Yeshua itu tidak mati. Itu orang yang diserupakan. Kenapa? Karena setan tahu kalau Yeshua mati, dia akan menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati juga. Karena itulah maka ada hasutan-hasutan supaya orang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach. Dan sekarang ini di internet
sangat marak sekali. Karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka bermain di internet, hati-hati dengan YouTube sekarang ini, karena YouTube banyak yang mengungkapkan tentang Yesua itu bukan Tuhan, yang diupload oleh orang-orang tertentu yang membuat umat Kristen bingung. Dan memang suatu realitas, satu kenyataan terjadi, banyak orang-orang Kristen yang bingung tentang ketuhanan Yesua. Kenapa? Karena jadi Kristennya tidak mengerti apa-apa. Pendeta yang ada hanya berkhotbah memotivasi orang, tidak pernah mengajar apa yang sebetulnya menjadi isi hati Tuhan menurut kitab suci. Orang jadi bingung, tetapi sedang terjadi tuaian besar-besaran orang-orang luar yang dulu menjadi penentang Yeshua HaMasiah luar biasa. Mereka justru sekarang ini banyak yang menerima. Jadi penggenapan nubuatan firman yang mengatakan nanti akan terjadi, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa menerima. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk stream yard di channelnya Pak Amin, saudara-saudara. Sampai 3 jam lebih sedikit kalau tidak salah. Ya, kami diskusi tentang nama Tuhan. Semua mereka bukan membuka hati, kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan tidak membuka hati, tetapi mereka katakan sudah dari dulu begini, jangan diubah-ubah. Artinya sudah ada konsep tersendiri, sehingga otaknya terkena block intersection, sehingga input dari luar tidak akan bisa diterima. Pokoknya dari dulu seperti ini, ya sudah seperti itu. Saya katakan saya menghargai Anda. Saya ada di sini karena saya diminta untuk menyampaikan kebenaran. Diterima ya puji Tuhan, tidak diterima ya tidak masalah, itu hak Anda. Orang menyembah batu pun tidak boleh dilarang kok. Nah seperti itu saudara-saudara. Lalu ada satu orang lagi yang mengatakan, mungkin ini memang sulit perjuangan Pak Yakub. Paling tidak satu generasi. Ya bisa jadi generasi yang lama, generasi yang terikat dengan agamawi, bukan terikat dengan firman, harus habis dulu. Baru nanti ada generasi yang mengerti kebenaran. Itu hal yang pertama. Yang kedua, air berguna untuk apa? Air berguna untuk kehidupan makhluk yang hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh manusia itu terbanyak mengandung air, saudara-saudara. Karena itu kalau ada orang mati, dibiarkan berhari-hari, itu nanti mengeluarkan air. Cairannya keluar dari pori-pori dan airnya bisa banyak. Termasuk pohon kaktus yang katanya adalah pohon yang sangat jarang kena air, tapi tetap membutuhkan air juga, paling tidak air embun untuk memberikan kehidupan. Jadi manusia tanpa air tidak bisa hidup. Karena itu saya ingat dulu perkataan Tante Helena almarhumah ketika saya masih tinggal di perumahan Serasi. Waktu saya main ke rumahnya di perumahan Bawen Bukit Permai, dia bilang, Pak Yakub bagaimana di Serasi airnya? Saya bilang airnya bagus Tante, airnya mengandung rasa agak manis gitu. Oh iya, luar biasa ya. Nah saya tanya, di sini bagaimana? Oh di sini bagus juga. Karena kalau Pak Yakub mau beli rumah, yang dipentingkan pertama jangan rumahnya yang bagus, tetapi bagaimana airnya. Ya juga, walaupun rumahnya bagus seperti apapun, kalau sumber airnya jelek, kita akan susah, saudara-saudara. Lalu Tante Helena bilang begini, makanya Pak Yakub pindah saja ke sini. Saya bilang pindah sih gampang Tante, tapi duitnya dari mana? Dia bilang katanya anaknya Bapak Yahweh. Anaknya Bapak Yahweh kok enggak punya duit. Wah saya seperti terpukul, sudah mak belek. Iya juga ya. Ya sudah Tante, saya akan mengimani kalau saya bisa tinggal di sini. Malah akhirnya rumah yang ditempati Tante Helena itu yang bisa terbeli, yang sekarang ditempati oleh Simeon. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, air itu membawa kehidupan.
Itulah sebabnya maka kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana dikatakan sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Yeshua HaMashiach yang adalah air kehidupan itu, maka orang tidak akan bisa hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dia hidup kekal di neraka. Karena setiap orang yang mati itu nanti akan diberi mahkota kehidupan. Tujuannya apa? Bukan mahkota kehidupan untuk hidup di dalam kerajaan sorga, tetapi ketika hidupnya jahat, tidak peduli tentang Tuhan, dan bahkan mungkin menghina Yeshua HaMashiach, menghina Bapa Yahweh, maka ketika mati dia mendapatkan mahkota kehidupan untuk hidup kekal di neraka. Oleh karena itulah maka Yeshua memberikan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Nah, Yeshua itu bukan 100% manusia dan 100% Tuhan. Ini adalah konsep saya dulu, saudara-saudara. Saya dulu berpikir Yeshua itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi sejak saya mengenal kebenaran tentang nama Bapa Yahweh, maka konsep itu sangat lemah. Yang benar adalah Yeshua itu 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Tetapi dia bukan manusia. Tadi pagi saya sempat ungkapkan di batalion infanteri. Kenapa Yeshua HaMashiach itu bukan 100% manusia? Yang pertama, kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti Yeshua terdiri dari sperma dan ovum, sel pria dan sel wanita yang menjadi satu sehingga dibuahi dan menghasilkan zigot yang pada akhirnya menghasilkan jabang bayi. Tetapi kitab suci katakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai 20 mengatakan demikian. Dan kelahiran Yeshua HaMashiach adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Maka Yosef tunangannya selaku orang yang bijaksana dan tidak menginginkan untuk mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes. Jadi yang ngomong kalau Yeshua itu bukan manusia, dia hanya seperti manusia, tidak lain adalah malaikat Tuhan. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang lebih percaya omongan orang lain daripada omongannya malaikat kudusnya Tuhan. Di mana malaikat kudus mengatakan bahwa Yeshua itu dari Ruach HaKodes. Dan itu terbukti di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-25 dikatakan, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia telah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi Yosef dan Miriam tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akan terjadi mungkin dianggap ada benih pria masuk di sana. Jadi Yeshua itu murni, tidak ada benih spermatozoid dari seorang laki-laki yang bernama Yosef, karena dia dari Ruach HaKodes. Setelah Yeshua dilahirkan, baru Miriam dan Yosef ini melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena Miriam atau Maria pun manusia biasa. Dan di dalam kitab suci katakan melahirkan Yakob, melahirkan Yoses, melahirkan Yehuda, ya, itu ada ayatnya. Jadi Miriam itu sama dengan kita. Tadi cukup menarik juga di batalion infanteri, ada orang yang menanyakan, bagaimana Pak kalau dikatakan bahwa Yeshua itu adalah
Elohim, yang mencabut nyawanya Miriam berarti Yesua, berarti anak kurang ajar karena mencabut nyawa ibunya. Wah, ini pertanyaan yang menarik juga, saudara-saudara ya. Nah, saya katakan bahwa Miriam tidak dicabut nyawanya, tetapi waktu kehidupan di atas muka bumi ini berakhir. Jadi memang sudah waktunya untuk meninggalkannya. Jadi setiap manusia hidup di atas muka bumi ketika kita dilahirkan, itu sudah ada batas akhirnya. Dari hari lepas hari kita menuju kepada batas akhir kehidupan manusia. Karena itu kalau kita tahu bahwa manusia hidup di atas muka bumi ini dari hari lepas hari itu mengurangi waktu yang ada di atas muka bumi, maka semakin hari seharusnya kita semakin giat di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita mati. Kalau tiba-tiba saja mati, kita sudah siap untuk dijemput oleh malaikat menuju ke alam kekekalan di Firdaus. Saya mau tanya kepada saudara, pernah enggak mendengar atau menyaksikan di YouTube mungkin ada orang masih khotbah jatuh mati? Pernah? Banyak saudara-saudara ya. Kita semua enggak ada yang tahu kapan kita mati. Karena itulah maka setelah kita mengerti kebenaran di dalam Yeshua HaMashiach, kita harus semakin waspada di dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan iman yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengatakan begini, bagaimana dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa kan juga tidak ada benih spermatozoid dan ovum, benar. Dan kalau kita tidak memahami, kita akan kebingungan, saudara-saudara. Tapi jawabannya sangat simpel. Adam dan Hawa memang dia tidak memiliki, di dalam tubuhnya tidak ada spermatozoid dan ovum karena diciptakan oleh Bapa Yahweh. Sedangkan Yeshua tidak diciptakan, dia adalah pencipta itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim, hu haya meros et ha Elohim, kal hama asim niyu al yadu wa en dafar asyer na asa mibal adai. Pada mulanya ada firman, dan firman yang ada itu bersama dengan Elohim, dan firman yang sudah ada itu Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi Yeshua ini juga pencipta. Karena dia adalah Bapa Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Saya kalau melihat kondisi di internet sekarang ini miris sekali, saudara. Bagaimana banyak sekali penghinaan-penghinaan terhadap Yeshua HaMashiach, melecehkan yang sedemikian rupa, sehingga menganggap Yeshua itu hanya manusia biasa. Bagi saya silahkan orang menghina, silahkan orang melecehkan seperti apapun, Yeshua tetap dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian hal berikut, kalau Yeshua itu manusia, Yeshua tidak bisa menyelamatkan manusia, karena kitab suci katakan semua manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan apa? Roma 3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua keturunannya berdosa. Kemarin sempat ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau bayi mati? Selamatkah dia? Saya katakan kalau bayi mati, maka keselamatannya terpikul di orang tuanya. Kalau orang tuanya beriman kepada Tuhan yang benar, maka keturunannya akan selamat. Oleh karena itulah maka kita harus hati-hati, karena hanya melalui darah Yeshua HaMashiach, pembelian dengan darah Yeshua HaMashiach terhadap umat manusia hanya ada satu saja,
Dan kalau Yeshua itu manusia, Yeshua tidak bisa menyelamatkan manusia karena semua manusia berdosa dan tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Yang terakhir, jika Yeshua HaMashiach itu manusia, berarti ada manusia yang jadi Tuhan. Kalau Yeshua 100% manusia, berarti ada manusia yang jadi Tuhan. Karena itu Yeshua bukan 100% manusia, tetapi 100% Tuhan yang berwujud seperti manusia. Namanya juga seperti manusia, ya bisa menangis, bisa tertawa, bisa sakit, bisa lelah, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah Tuhan yang berwujud manusia menjadi daging, firman yang menjadi daging. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-14 di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation, dan katakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi Yeshua adalah firman, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun untuk berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan Tuhan ketika Bapa Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, di sorga pun tetap ada Yahweh. Kenapa? Karena Yahweh itu omnipresent, maha hadir. Beda dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak maha hadir. Maka terkadang ada orang yang bertanya, ketika Yeshua dibaptis, ada suara, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang tanya, itu suara siapa Pak? Suara Tuhan. Nah kalau itu Tuhan, Yeshua Tuhan juga, berarti ada dua Tuhan. Mikir, benar juga, berarti kita Tuhannya ada dua ya. Tuhan kita satu. Ya, ini ada ayatnya nih, Bapa yaitu Yahweh, Putra yaitu Firman atau Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes itu satu. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Jadi Tuhan kita itu satu. Kemudian ketika Yeshua disalib, Yeshua berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli itu Elku, El-Ani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lah, Yeshua ngomong sama siapa? Tentu jawabannya ngomong sama Tuhan. Apalagi Yeshua mengatakan Tuhanku, Tuhanku, berarti dia bukan Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa disinilah peran tiga berganda Yeshua HaMashiach sebagai 100% berwujud manusia, sebagai contoh manusia sempurna, yang dia rela mati hanya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Paham ya saudara-saudara? Jadi Yeshua itu tetap Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak ayat-ayatnya yang bisa Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan, bahwa Yeshua itu adalah Tuhan satu-satunya yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita menerima Yeshua HaMashiach, meskipun orang mengatakan di dunia internet rame, kita selalu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kebohongan didengung-dengungkan terus-terusan, orang akan berpikir itu satu kebenaran. Karena itu walaupun orang melecehkan Yeshua, tetap teguh karena kitab suci membuktikan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ya, saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini memberkati di dalam kehidupan saudara, bahwa Yeshua air kehidupan bagi kita yang membuat kita hidup kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas izin Tuhan kami dapat mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur karena Engkau telah berfirman kepada kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman, sehingga walaupun dunia semakin jahat, banyak yang mengejek tentang Yeshua HaMashiach yang adalah bukan Tuhan, tapi iman kami tetap kuat bahwa Yeshua HaMashiach lah sumber kehidupan kami semuanya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami.
tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami, dijauhkan dari sakit penyakit, kuasa setan maupun roh jahat yang mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat digunakan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda Rabba